Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Maulidah Hakimah dan rekan saya Dinar Angelita Putri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran etika bisnis pada produk Albotil oleh PT Paros. Setelah ada 38 laporan kasus terkait efek samping serius yang timbul akibat penggunaan Albotil oleh profesional kesehatan, per 15 Februari 2018, izin edar produk Albotil ditarik oleh BPOM karena tidak sesuai dengan ketentuan. Kasus Albotil kali ini ternyata dianggap sangat serius karena berkaitan dengan keselamatan pasien. Dalam 38 laporan kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya efek samping Albotil yang malah memperparah sariawan yang diderita pasien dan menyebabkan infeksi. Produsen yang dianggap tidak serius dengan keamanan produknya dan juga regulator yang dianggap tidak cermat dalam mengevaluasi produk sebelum memberikan nomor izin edar. Kronologi pelanggaran etika bisnis pada Albotil oleh perusahaan PT Paros. Albotil yang beredar di pasaran saat ini mengandung zat bernama polycrystalline dengan konsentrasi 36%. Polycrystalline adalah senyawa asam organik atau polymolecular organic acid yang diperoleh dari proses kondensasi formalin atau formaldehyde dan senyawa meta-kresolsulfulkonic acid. Polycrystalline yang diaplikasikan pada sariawan akan menyebabkan jaringan pada sariawan menjadi mati. Itulah alasan kenapa saat Albotil digunakan pada sariawan akan terasa sangat perih. Namun, kemudian rasa perih hilang dan sakit pada sariawan pun tidak lagi terasa. Jadi, sebenarnya polycrystalline ini tidak mengobati sariawan, melainkan mematikan jaringan yang sakit atau rusak. Ketika jaringan sariawan sudah mati, maka tubuh akan melakukan regenerasi sel-sel baru sehingga sariawan menjadi sembuh. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM mengeluarkan surat rekomendasi hasil rapat kajian keamanan pasca pemasaran kepada PT Paros Indonesia. Surat tersebut merekomendasikan kepada PT Paros untuk menarik satu di antara produknya dari pasaran, yaitu Albotil. Albotil baru diketahui dapat membahayakan konsumen lantaran polycrystalline dalam bentuk sediaan obat luar konsentrat 36% ternyata tidak didukung bukti ilmiah dapat menyembuhkan sariawan. Selain itu, polycrystalline dalam bentuk sediaan obat luar konsentrat 36% membahayakan bila digunakan langsung tanpa pengenceran terlebih dahulu. Albotil selain sebagai obat sariawan selama ini juga dikenal sebagai antiseptik yang digunakan untuk proses pembedahan. Penarikan obat bebas terbatas ini mengagetkan masyarakat karena Albotil sudah banyak digunakan dan dipercaya mampu menyembuhkan sariawan. Akan tetapi, BPOM selama 2 tahun terakhir menerima laporan dari profesional kesehatan yang menangani pasien dengan iritasi dan seminal burn pada mukosa oral karena penggunaan Albotil yang akibatnya sariawan justru semakin parah. BPOM dinilai lalai dalam melindungi hak konsumen untuk mendapatkan jaminan keamanan akan obat yang konsumen gunakan. Kasus temuan bahan berbahaya dalam Albotil adalah hal apa saja terjadi walaupun obat tersebut sudah diberikan izin edar. Dalam dunia kefarmasian, obat dapat dipasarkan bila sudah melalui uji praklinis atau efektivitas dan keamanan pada hewan dan uji klinis atau efektivitas dan keamanan pada manusia. Uji klinis memiliki 4 tahapan.
Dan tahapan yang terakhir adalah post-marketing surveillance, yaitu pemantauan efektivitas dan keamanan suatu obat ketika sudah dipasarkan pada masyarakat. Selanjutnya, sanksi pelanggaran pada Albotil oleh perusahaan PT Paros. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan seperti yang tertera pada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan hukum. Bentuk pertanggungjawaban hukum BPOM ialah dengan menarik izin peredaran obat Albotil dan memberikan sanksi administrasi kepada PT Paros selaku produsen obat Albotil. Dari kasus di atas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis dilihat dari sudut pandangan ekonomi, yaitu perusahaan diuntungkan tetapi banyak orang-orang yang dirugikan dan perusahaan tidak memenuhi dari prinsip dari ketika bisnis, yaitu prinsip kejujuran. Perusahaan tidak terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis dan menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Dari penjelasan kasus di atas bisa disimpulkan bahwa banyaknya kasus pelanggaran di dalam etika berbisnis membuat kita sadar bahwa masih banyaknya produsen-produsen nakal yang hanya memikirkan materi tanpa memikirkan dampak apa yang telah diperbuat. Pemerintah seharusnya lebih teliti terhadap pengawasan peredaran barang-barang yang beredar dan harus lolos uji seleksi. Dan untuk masyarakat, kita mengajak untuk selalu peduli terhadap apa yang dinilai kurang baik. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.